Ya, benarkah hanya ada satu tersangka yang terlibat dalam kasus kematian taruna STIP Putu Satria? Kami akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum keluarga korban penganiayaan di STIP, Tumbur Aritonang, dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih. Pak Najih dan juga Pak Tumbur, selamat sore. Selamat sore. Selamat Ya, sore. ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya langsung kepada Pak Tumbur. Pak Tumbur, selain dari tersangka Tegar yang menjadi tersangka, siapa lagi yang menurut kuasa hukum korban layak juga ditetapkan sebagai tersangka, Pak Tumbur? Jadi menurut kami setelah berdiskusi dengan Polres Jakarta Utara, kami mempertanyakan peran dari senior lain yang ada di TKP. Jadi kan konon katanya 5 senior memanggil 5 junior, tapi tersangkanya hanya satu. Jadi kami terus-menerus mempertanyakan apa peran senior lain berempat itu, dan mengapa seolah-olah hanya si Tegar aja nih yang ditetapkan sebagai tersangka itu, terus 4 lain itu apa alasannya dia manggil. Terus kalau memang si almarhum ini setelah dipukul si Tegar itu masih kuat, 4 orang ini ikut mukul nggak? Ada kemungkinan juga kan karena mereka di situ gitu. Jadi itu yang jadi pertanyaan buat kami. Kami masih sangat yakin ada peran serta dari 4 orang senior lain. Karena ini bukan pelaku tunggal menurut kami. Jadi itu kami mendorong terus kepada penyidik untuk mengusut tuntas. Ditambah lagi adanya percobaan rekayasa cerita yang udah kami sampaikan juga chat di grup, di mana ini tadinya mau di-framing sebagai serangan jantung, itu kan udah apa ya, percobaan-percobaan yang bisa dibilang ini melanggar hukum lah. Orang meninggalnya kenapa dibilangnya sakit jantung, itu Ya, Pak Tumbur, yang melakukan kami rekayasa dan garis bawahi. mengupayakan menutup-nutupi persoalan itu siapa, Pak Tumbur? Saya nggak tahu orangnya, cuman itu kan kami bawa ada tangkapan layar itu sebuah handphone, nama grupnya Grup Taruna 66 itu di situ sudah jelas disebutkan bahwa nanti kita bilang gini aja biar media nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu memang harus diklarifikasi. Siapapun yang tahu itu mungkin STIP kan harusnya jangan diem terus lah. Itu diklarifikasi benar nggak itu angkatan 66 Taruna angkatan 66 itu Taruna STIP, benar nggak? Coba diklarifikasi gitu kan. Ya kalau nggak ada yang klarifikasi kan berarti benar. Itu tinggal pihak kepolisian aja yang mendalami. Kemarin sih kami mendapat respon baik. Memang pihak kepolisian juga baru dapat itu dan akan mendalami itu siapa dalangnya dan apa motifnya untuk bikin-bikin kayak gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Najih. Pak Najih, bukan hanya tahun 2024 saja kejadian ini terjadi, Pak Najih. Tahun 2008, 2014, 2015, 2017, di mana di masing-masing tahun itu selalu ada korban jiwa. Dan bahkan di masing-masing tahun itu pun Ombudsman juga turun tangan memanggil pihak Kemenhub dan juga pihak STIP. Tapi kenapa kemudian ini terulang kembali, Pak Najih? Iya, terima kasih Mas Egan. Jadi inilah satu fakta yang menggambarkan bahwa proses penegakan hukum ya itu tidak berjalan secara kontinu gitu ya. Memang sudah ada perubahan-perubahan peraturan terkait dengan larangan adanya kekerasan di dalam penyelenggaraan pendidikan. Tetapi kelemahannya adalah tidak ada konsistensi ya untuk menegakkan. Jadi karena di dalam lembaga-lembaga pendidikan baik itu di kedinasan maupun di militer misalnya, kalau di militer mungkin lebih tertib ya karena ada unit-unit yang bertanggung jawab gitu untuk mengawasi proses penyelenggaraan baik itu di luar kelas maupun di dalam kelas. Tetapi dalam kasus STIP ini saya melihat bahwa perubahan peraturan itu tidak diikuti dengan adanya komponen penegak aturan.
Misalnya unit-unit siapa yang bertanggung jawab mengawasi senior ya. Senior dari taruna itu untuk melaksanakan kegiatan harian. Memang tidak ada perpeloncoan karena sudah selesai proses belajar mengajar sudah berlangsung. Kalau perpeloncoan itu kan ketika penerimaan mahasiswa baru itu. Tapi di dalam kegiatan sehari-hari proses sudah masuk tahap proses pendidikan yang berlangsung, eh, itu seharusnya ada tim dari guru pamong yang mengawasi kegiatan sehari-hari dari para senior kepada juniornya. Nah, ini yang saya lihat dalam peristiwa ini, baik itu yang terjadi tahun 2014, 17 maupun 2024 hari ini, itu tidak dilaksanakan sesuai harapan yang pernah kita kemukakan supaya ada Najib. tindakan-tindakan korektif ya terhadap selain peraturan juga adalah pengawasan dan penegakan Ya. aturan. Nah, Pak ini Najib berarti saya melihat itu. bisa dikatakan kalau pihak STP Kenyataannya dalam kasus tidak serius RTKP gitu ini, menangani kasus ini, Pak Najib? ya betul ya. Pernyataan oleh ketua sekolah tinggi ini kan malah menyimpang itu bahwa itu hanya persoalan personal, itu hubungan personal, itu kan tidak benar. Ini yang perlu dikoreksi itu. Ya. Mestinya pihak STIP ini transparan membuka bagaimana peristiwa yang sebenarnya, jangan semata-mata diserahkan kepada penegak hukum. Jadi memang aspek kriminalnya itu tugas penegak hukum, tetapi aspek prosedur penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan taruna itu tugasnya pimpinan di STIP itu. Ya. Yang di situ sudah ada bidang-bidang yang menangani bagian kesiswaan, bagian akademik dan sebagainya. Oke. Dan kembali Ombudsman perlu menegaskan bahwa ini perlu kita evaluasi lagi pendidikan kedinasan dengan pendekatan militer. Karena pendidikan kedinasan itu kan seharusnya siswa itu dilatih untuk menjadi pelayan masyarakat. Ya. Mereka itu public services ketika nanti dia lulus dan diterima menjadi bekerja di kantor-kantor kementerian terkait. Baik. Kalau dilatih secara seperti ini, maka akan timbul pride angkatan, pride senioritas, yang itu kemudian timbul nepotis. Kalau nggak patuh kepada atasan atau kepada senior, dianggap tidak disiplin. Nah, ini yang nggak benar. Oke. Yang itu disalahgunakan akhirnya menjadi hubungan relasi yang nepotis di dalam praktek-praktek penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Baik, saya kembali ke Pak Tumbur. Pak Tumbur, dari kronologi yang sudah diumumkan oleh pihak kepolisian, apakah keluarga meyakini bahwa kronologi itu memang yang sesungguhnya terjadi, Pak Tumbur? Sejujurnya kronologi itu hanya bisa menjelaskan sampai dengan korban masuk ke kamar mandi ya. Jadi korban dipanggil senior, disuruh ke kamar mandi. Di kamar mandi kan semua kronologi versi saksi sama si Tegar doang tuh. Itu kami sejujurnya agak meragukan juga ya. Jadi maksudnya apa benar si Tegar doang yang itu yang pukul? Gitu? Apa benar cuma di ulu hati aja? Karena ada rekaman keluarga korban yang waktu itu melihat dengan kasat mata, kok lebamnya kayaknya sekujur tubuh ya, tapi kenapa hanya rilisnya ulu hati 5 kali gitu kan. Jadi banyaknya pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan yang tadinya kami percaya kronologinya malah jadi kami ragu. Jadi memang ini harus sejernih mungkin, seterang mungkin agar keluarga korban pun nggak bertanya-tanya karena semakin nggak jelas semakin banyak pertanyaan pasti seperti itu. Pak Tumbur, bagaimana dengan kronologi yang mengatakan bahwa Satria sendiri yang mengajukan diri untuk maju ke depan ketika seniornya bertanya siapa yang paling kuat di sini, lalu kemudian akhirnya Tegarlah Satria lah yang kemudian menjadi korban di situ. Gini, Mas. Jadi almarhum Putu ini kan siswa berprestasi ya. Dia ini kan mayoret di drum bandnya tuh. Jadi dia pun konon katanya penerima calon penerima beasiswa lah ya, pertukaran pelajar. Konon katanya seperti itu. Jadi
walaupun kami belum tahu apakah dialog itu ada atau enggak, namun sikap seperti itu, saya ada diskusi beberapa dengan teman saya yang dulu di STP, memang sikap seperti itu dilakukan oleh orang yang, merasa ingin melindungi ya, karena dia mungkin merasa, ya saya mayoret, saya mau melindungi, eee, rekan-rekan saya, mungkin seperti itu kalau analisa kami, kalau memang itu dialog itu benar adanya ya. Jadi bukan buat gagah-gagahan, bukan buat apa, tapi sebenarnya untuk melindungi. Ini kan jadi sebenarnya kan hal seperti ini nggak ada kalau nggak ada tindakan-tindakan, apa, penindakan yang harus main pukul terus sampai 5 kali di ulu hati, itu kan sebenarnya Ya. nggak perlu lah. Penindakan yang kayak gitu, nggak perlu ada sebenarnya kan. Cukup kalau mau tindak fisik cukup disuruh push up, sit up, dan sebagainya. Lagian Ya. saya juga tanya ke, Polres Jakarta Utara, memangnya si Tegar ini apa sih kewenangannya dia di STIP itu sampai dia harus menindak-nindak juniornya? Emang saya bertanya ke teman saya, yang menindak itu biasanya polisi taruna. Oke, Oh, ada baik. di sana polisi taruna katanya. Jadi biasa dia nindak junior yang indisipliner seperti itu. Saya tanya, "Apa si Tegar polisi taruna?" "Bukan," katanya. Cuman memang Hmm, dia ada jabatan-jabatan khusus, itulah, yang mau saya garis bawahi. Sudahlah kalau nggak mau ini berulang, nggak usah ada baik. jabatan-jabatan kayak di TNI gitu kan, Oke. Wadan POM apa segala macam, itu Pendidikan yang semi membuat militer orang tidak tuh cocok begitu ya, menjadi Pak Tumbur ya? apa, merasa hebat gitu, Oke, sehingga baik. bisa semena-mena Waktunya ke terbatas, saya junior. langsung ke Pak Naji ya. Pak Naji, singkat saja, tampaknya memanggil dari pihak Kemenhub dan STP itu sudah tidak cukup lagi karena sudah bertahun-tahun lamanya dan terjadi berulang kali ada korban jiwanya. Jadi rekomendasi dari Ombudsman sendiri ke depannya terhadap STP seperti apa, Pak? Ya, baik. Ombudsman akan mencoba melakukan langkah-langkah eh, baru ya terkait dengan tindak lanjut informasi ini. Eh, Tentu kita akan pelajari dari aspek yang tadi sudah saya kemukakan, bagaimana follow up dari eh, perbaikan yang dulu sudah disepakati, kemudian tindakan-tindakan seperti ini supaya tidak terjadi ternyata kemudian terulang. Ini menandakan bahwa apa yang sudah ditawarkan atau dikoreksi oleh Ombudsman itu belum ada tindak lanjut. Tentu kami akan melakukan koordinasi lagi dengan kementerian terkait dan juga Kementerian Pendidikan untuk mengevaluasi kembali ya Mhm. tentang terjadinya peristiwa ini. Kami Oke, tentu baik. sangat ikut prihatin, ikut berduka kepada keluarga korban, dan kami tentu eh, ingin bahwa proses ini dijalankan dengan benar-benar terbuka oleh aparat penegak hukum Ya. sebagai pelayan masyarakat untuk lebih transparan di dalam proses pemeriksaannya, dan tentu pihak STIP juga perlu melakukan klarifikasi secara terbuka prosesnya sehingga tidak terjadi simpang siur ya. Ya. Sehingga keluarga merasa dihormati, dihargai, dan Oke. termasuk masyarakat juga seluruh anggota anak buah atau keluarganya yang sedang sekolah Ya. di STIP juga akan merasa lebih aman. Dan sekali lagi Ombudsman memberikan catatan bahwa agar penyelenggaraan pendidikan di kedinasan itu dididik menjadi pelayan masyarakat, bukan Ya. menjadi Baik. apa namanya tindakan seperti premanisme ataupun militerisme, karena itu Oke. tidak sesuai dengan kedudukan dia sebagai ASN nanti di masyarakat yang tugasnya adalah pelayan publik. Baik, kita akan tunggu nanti kemudian proses penyelidikan selanjutnya dari kepolisian dan kita tunggu kemudian klarifikasi dari STP. Terima kasih Pak Tumur, terima kasih Pak Naji telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.